Sahnas dan Aris, hari ini merupakan hari pertama proses belajar mengajar di Desa Banaran kembali dilakukan. Namun, proses belajar mengajar ini tidak dilakukan di lokasi sekolah, yaitu di Desa Banaran, di SD Banaran, namun di Masjid Desa Banaran. Karena lokasi sekolah ini berada di zona berbahaya atau zona merah, yaitu sekitar 3 km dari jarak lokasi longsor. Untuk sementara, proses belajar mengajar memang dilakukan di masjid. Di masjid ini sendiri sebenarnya masih kurang, tadi saya lihat adanya prasarana untuk pendidikan belajar, misalnya tidak ada kapur tulis di sana, lalu juga guru-guru tidak melihat adanya sekat untuk kelas 1 sampai kelas 6 sehingga proses belajar mengajar digabungkan menjadi satu di masjid tanpa ada sekat. Lalu juga para siswa juga kesulitan karena beberapa buku pelajaran mereka, sepatu, tas sekolah mereka juga tertimbun oleh longsor. Tapi ada yang menarik, walaupun mereka belajar dalam kondisi yang kekurangan, namun semangat belajar siswa-siswa ini cukup tinggi, semangat dari para guru untuk memberikan pendidikan pada siswanya juga cukup tinggi. Jadi walaupun dalam keadaan kekurangan seperti ini, mereka saling membantu, terutama para siswa ini saling meminjamkan baju mereka, seragam mereka kepada temannya yang bajunya tidak ada, dan juga buku-buku juga dipinjamkan kepada siswa-siswa lainnya. Dan dari hari pertama ini hanya ada sekitar 30% saja siswa yang masuk sekolah. Nantinya apabila seluruh siswa masuk ke depannya dan masjid penuh, maka beberapa warga sudah secara sukarela akan meminjamkan rumahnya untuk proses tempat belajar bagi para siswa SD Banaran. Dan sejauh ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan hari ini belum ada satu korban yang ditemukan. Dan untuk itu beberapa evaluasi pun dilakukan di hari kelima pencarian ini. Beberapa evaluasi diantaranya adalah kesulitan akses komunikasi internet sehingga menyulitkan tim evakuasi untuk melihat peta dari internet tentang kondisi dari lokasi kejadian longsor serta tidak adanya peta real dari kondisi longsor sebelum dan juga sesudah kejadian longsor. Untuk itu, untuk mengetahui bagaimana kondisi sebelum dan sesudah, maka tim evakuasi ini sendiri sudah berbincang dengan beberapa warga yang melihat langsung kondisi longsor dan melihat juga bagaimana letak titik-titik di mana tetangga ataupun keluarga mereka terakhir kali pada saat lokasi longsor ini pada saat kejadian longsor ini berlangsung. Dan rencananya masih ada beberapa titik yang ditambahkan, namun kami belum mendapatkan informasi ada berapa titik yang nantinya akan ditambahkan untuk mencari korban-korban ini. Ada 3 zona dan 8 titik saat ini. Di lokasi zona A ini ada 1 titik yang berada paling atas, lalu juga zona B di tengah-tengah ini lokasinya paling besar, zonanya ada 4 titik, dan juga zona C. Zona C ini adalah tempat ditemukannya ketiga korban. Dan kembali ke Sahnas dan juga Aris.